Di tanah Jawa bagian timur, pada abad ke-13, berdiri sebuah kerajaan yang namanya masih bergema hingga kini. Sebuah kerajaan yang lahir dari ambisi, keberanian, cinta, dendam, dan darah. Kerajaan itu bernama Singosari. Sejarahnya adalah kisah yang dimulai dari seorang lelaki sederhana bernama Ken Arok, yang tak puas menjadi orang biasa, yang menginginkan lebih dari sekadar hidup sederhana di desa, yang dengan segala cara berusaha meraih tahta. Dari kisahnya, lahirlah kerajaan yang kemudian menjadi pintu bagi lahirnya Majapahit, kerajaan besar yang kelak mempersatukan Nusantara. Tetapi sebelum itu, Singosari sendiri adalah panggung drama besar yang penuh dengan perebutan kekuasaan, pengkhianatan, ekspansi besar-besaran, hingga akhirnya kehancuran. Pada awal abad ke-13, Jawa Timur dikuasai oleh Kerajaan Kediri. Wilayah Tumapel hanyalah daerah bawahan, dipimpin oleh seorang aku atau bupati bernama Tunggul Ametung. Dalam bayang-bayang kekuasaan kecil inilah muncul sosok Ken Arok. Asal-usulnya masih diselimuti kabut. Ada yang mengatakan ia anak seorang rakyat jelata. Ada pula yang menulis dalam babat bahwa ia lahir dari hubungan gaib seorang dewa dengan seorang perempuan desa. Apapun asal-usulnya, Ken Arok adalah sosok yang luar biasa berani, cerdas, dan penuh ambisi. Ia tidak puas hanya menjadi orang kecil. Pandangannya tertuju pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, perempuan yang diyakini siapapun suaminya akan menurunkan garis raja-raja besar. Dari pandangan pertama, ambisi Ken Arok berubah menjadi tekad. Ia harus memiliki Ken Dedes. Ia harus merebut kekuasaan. Ken Arok lalu memesan sebuah keris kepada seorang empu terkenal, Empu Gandring. Namun keris itu membawa kutukan. Sebelum selesai dibuat, keris itu dipakai Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan siasat licik, ia menuduh orang lain sebagai pelaku, dan dengan cara itu ia bisa merebut kekuasaan Tumapel sekaligus mendapatkan Ken Dedes sebagai istrinya. Tetapi darah yang menetes dari keris Empu Gandring dipercaya membawa kutukan bahwa 7 turunan akan menjadi korban dari senjata itu. Dan memang, sejarah Singosari penuh dengan darah dan pengkhianatan. Setelah berhasil menguasai Tumapel, Ken Arok tidak puas berhenti di sana. Ia menantang Kediri. Rajanya saat itu bernama Kertajaya. Dalam pertempuran di Ganter pada tahun 1222, Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Kemenangan itu menjadi titik balik. Dari seorang rakyat jelata, Ken Arok berdiri sebagai raja. Ia mendirikan kerajaan baru yang kemudian dikenal dengan nama Singosari. Sejak saat itu, berdirilah dinasti Rajasa, dinasti yang kelak melahirkan raja-raja besar hingga Majapahit. Namun tahta yang diperoleh dengan darah, seringkali dipertahankan dengan darah pula. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun. Pada tahun 1227, ia dibunuh oleh Anusapati, putra Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Anusapati menuntut balas dendam atas kematian ayahnya. Dengan keris Empu Gandring, ia membunuh ayah tirinya. Lingkaran kutukan terus berlanjut. Anusapati lalu naik tahta sebagai Raja Singosari. Masa pemerintahannya berlangsung cukup lama, sekitar 20 tahun. Tetapi tanpa pencapaian yang menonjol. Ia dikenal lebih suka menghabiskan waktu dalam permainan sabung ayam daripada mengurusi kerajaan. Namun dendam tidak pernah padam di dalam istana. Pada tahun 1248, Anusapati sendiri tewas terbunuh oleh Panji Tohjaya, putra Ken Arok dengan selirnya, Ken Umang. Lagi-lagi keris Empu Gandring menjadi alat pembunuh. Tohjaya pun naik tahta. Tetapi kekuasaannya singkat. Ia tidak didukung rakyat maupun bangsawan, sehingga muncul pemberontakan dari keluarga besar kerajaan. Dalam pemberontakan itu, tampil Ranggauni, putra Anusapati, dibantu oleh Mahesa Cempaka, cucu Ken Arok dari jalur lain. Mereka berhasil menggulingkan Tohjaya, yang kemudian gugur. Ranggauni naik tahta dan memerintah dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardhana. Bersama Mahesa Cempaka yang menjadi pendampingnya, ia berhasil membawa stabilitas kembali ke Singosari. Setelah bertahun-tahun istana dipenuhi dengan intrik dan pembunuhan, rakyat akhirnya menikmati masa yang lebih tenang. Wisnuwardhana juga memperkenalkan ajaran sinkretis Siwa Buddha, menyatukan unsur Hindu dan Buddha, sebuah ajaran yang kelak menjadi ciri khas Jawa Timur. Ia tidak melakukan ekspansi besar, tetapi berhasil mengokohkan pondasi kerajaan. Ketika ia wafat, tahta diserahkan kepada putranya, Kertanegara.